Pemirsa, polisi menggerebek pabrik petasan di 3 lokasi di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi menyita ratusan petasan, salah satunya berukuran 1,5 meter. Sementara sebuah rumah di Jember hancur diduga karena ledakan petasan. Penggerebekan produsen petasan ini dilakukan aparat Polres Bangkalan di 3 lokasi berbeda secara berurutan, yakni di Kamal, Aborbaya, dan Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Dari 3 lokasi ini, polisi mengamankan 900 lebih petasan siap jual dengan berbagai ukuran hingga berukuran 1,5 meter. Polisi juga menemukan berbagai bahan pembuatan petasan, mulai dari serbuk mesiu, potasium, hingga serbuk arang yang dibungkus kardus maupun plastik dan karung. Dari penggerebekan itu, polisi menahan 10 orang warga pemilik tempat produksi dan peracik bahan-bahan berbahaya. Bersama barang bukti yang ditemukan, para tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Bangkalan. Dengan inisial K ini ternyata ya, selain dia menyiapkan racikan serbuk yang juga dijual kepada orang lain, yang bersangkutan juga membuat mercon. Dari 3 TKP. Total 10 tersangka untuk 3 TKP. Saat ini kami tahan. Razia petasan ini sebagai respon atas keluhan masyarakat yang resah seiring maraknya bunyi petasan sejak awal bulan Ramadan. Hasil razia petasan ini untuk sementara diamankan di Mapolres Bangkalan hingga nantinya akan dimusnahkan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di Jember, Jawa Timur hancur diduga karena ledakan petasan. Diduga ledakan terjadi saat pemilik rumah sedang membuat petasan. Sebuah rumah rusak parah akibat ledakan petasan di Jember, Jawa Timur. Pemilik rumah menderita luka bakar di beberapa bagian tubuh. Ledakan terjadi saat pemilik rumah diduga sedang membuat petasan. Namun obat petasan sebanyak 0,5 kilogram tiba-tiba meledak dan merusak rumah. Suara ledakan yang kencang membuat geger warga sekitar. Pihak kepolisian memberikan keterangan lewat pesan singkat dan menyebut bahwa kejadian ini diduga akibat ledakan saat membuat petasan. Bu, ini jam berapa kejadiannya tadi? Jam 2. Jam 2. Waktu itu mau bikin petasan benar? Kurang tahu saya, saya kan di rumah, masih sebelah ini. Tahu-tahu meletus. Lokasi saat ini sudah diberikan garis polisi. Tim gabungan pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ribuan warga Palestina melaksanakan salat tarawih di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur. Mereka datang untuk memperingati malam Lailatul Qadar, meski dengan segala pembatasan akses yang dibuat Zionis Israel. Kerumunan orang berbaris melaksanakan salat tarawih di halaman Masjid Al-Aqsa. Ironis, tak semua warga yang tinggal di sekitar dapat beribadah di lokasi, karena adanya pembatasan yang dilakukan Zionis Israel. Sekitar 180.000 orang diperkirakan hadir. Pengamanan dari polisi Israel pun ditambah menjadi 3.000 petugas, termasuk penjaga perbatasan dan pasukan keamanan di seluruh Yerusalem untuk memastikan pelaksanaan sholat berjalan aman dan tertib di Masjid Al-Aqsa. Pasca sholat, jemaah berdoa untuk kemerdekaan Palestina. Jutaan umat muslim memadati Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi mengharapkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jumlah jemaah Masjidil Haram bahkan disebut mencapai rekor tertinggi, 4,2 juta orang. Sholat tiada celah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Seluruh kawasan Masjidil Haram tak hanya dipadati jemaah yang menjalankan umroh, juga jemaah yang menunaikan sholat. Jutaan umat muslim dari seluruh dunia memadati Masjidil Haram mengharapkan keberkahan malam 1000 bulan, Lailatul Qadar, pada malam ke-27 Ramadan. Saudi Press Agency bahkan menyebut jumlah jemaah memecahkan rekor sebanyak 4,2 juta jemaah. معروف في الليالي الأخيرة من رمضان في الحرم بيبقى التكدس الأعداد الزائرين ما شاء الله تبارك الله يعني في الزيادة دايما. فبصراحة الواحد شافه من التنظيم النهاردة والتيسير في الدخول والتنظيم طبعا ده مش جديد على الحرم ورجال الحرم يعني
كان حاجة ممتازة جدا يعني الحمد لله. وأتمينا اهو الحمد لله صلاة التراويح في انتظار قيام الليل، وإن شاء الله كل سنة وكل الأمة الإسلامية طيبة. Malam Lailatul Qadar juga dikenal sebagai malam 1000 bulan. Malam penuh keberkahan ini jatuh pada salah satu malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama di tanggal-tanggal ganjil. Pada malam Lailatul Qadar, umat muslim dianjurkan untuk lebih banyak menjalankan ibadah dan melakukan sedekah. Presiden Prabowo Subianto menyatakan membayar zakat di bulan Ramadan penuh berkah, membantu mengurangi ketimpangan sosial. Sejalan dengan membantu perekonomian, ratusan penyandang disabilitas dan warga diberangkatkan tanpa biaya ke sejumlah daerah dalam program mudik gratis di Jakarta. Dan berikut pemirsa liputan selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto membayar zakat melalui Basnas di Istana Kepresidenan. Penyerahan zakat dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara. Menurut Prabowo, saat ini masih banyak masyarakat yang mengalami masa sulit dan zakat dapat mengurangi ketimpangan sosial. Tentunya masih banyak saudara-saudara kita yang masih mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, berjuang untuk keberlangsungan hidupnya, mengatasi keadaan yang kurang baik. Marilah kita berdoa buat mereka, marilah kita ulurkan tangan buat mereka. Salah satunya adalah dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah. Sementara itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi umat, Kamar Dagang dan Industri melalui Kadin DKI Jakarta berkolaborasi dengan Masjid Istiqlal. Hal ini diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas. Nah, antara lain yang bisa kita kerjakan adalah menjadikan masjid ini sebagai sentra pemberdayaan ekonomi umat. Kami ingin bahwa ekonomi umat ini dicontohkan itu adalah yang paling benar berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita bisa berjamaah secara ekonomi, insya Allah umat akan sejahtera dan tentu masyarakat akan mendapatkan imbasnya dari hal ini. Di bulan Ramadan penuh berkah, 138 penyandang disabilitas netra mengikuti mudik gratis dengan tujuan kota-kota di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Mudik gratis bersama para penyandang disabilitas netra di wilayah Jabodetabek ini difasilitasi Pemkot Jakarta Timur dengan menggunakan 4 bus. Ya alhamdulillah sih, tentunya senang ya, dan karena kan mengingat kita tuh cari tiket itu sulit ya, sudah ada sulit artian itu sekarang harus antri dan lain-lain gitu. Dengan adanya kegiatan ini menurut saya ini bisa membantu teman-teman disabilitas khususnya tunanetra bisa berbahagia di kampung halamannya masing-masing. Sementara itu, untuk membantu ekonomi masyarakat, Menpora Dito Aryo Tejo melepas 10 bus mudik gratis yang membawa 500 orang menuju daerah-daerah di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ratusan pemudik ini berangkat tanpa biaya, diselenggarakan oleh kolaborasi utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad dengan pihak swasta Gilang Widya. Ini juga sama, alhamdulillah kita terima kasih. Mungkin juga banyak juga pihak-pihak swasta juga yang bekerja sama-sama kita, membantu pemerintah, dan juga pastinya kita doakan semua yang mudik pulang ke kampung halamannya sehat, selamat. Kita di sini bersinergi dengan pemerintah, ingin membantu pemerintah bagaimana mudik di tahun ini kita mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, baik motor ataupun mobil, sehingga pemudik bisa mudik dengan aman, dengan nyaman, dan juga sampai ke kampung halamannya dengan baik. Selain berangkat secara gratis, para pemudik juga dibekali uang saku sebagai tunjangan hari raya atau THR. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta mengajak anak-anak yatim Al-Kahfi Jakarta Pusat berbuka puasa bersama. Acara yang digelar di Hotel Park Hyatt Jakarta ini diharapkan dapat memberikan kebahagiaan serta manfaat positif bagi anak-anak. Anak yatim dari Yayasan Panti Asuhan Al-Kahfi Kemayoran Jakarta Pusat diajak bergembira bersama MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta.
Turut hadir Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanusudibyo dan General Manager Park Hyatt Jakarta Christian Wurm yang memberikan semangat serta santunan kepada anak-anak yatim Al-Kahfi. Selain memberikan semangat, Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanusudibyo juga mendukung anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk berbuka, diberi kesempatan untuk silaturahmi, dan untuk berbuka puasa bersama di Park Hyatt Jakarta. Harapannya tentunya di bulan suci Ramadan ini kita bisa sama-sama terus merefleksikan diri, menyucikan hati, dan selamat berbuka puasa. Tonight, this is not just about sharing a meal, it's a celebration of kindness, compassion, and the power of togetherness. To our wonderful young guests, you are an inspiration to all of us, and we are honored to share this special moment and evening with all of you. Acara di Hotel Park Hyatt Jakarta ini memberikan pengalaman serta kenangan indah bagi anak-anak yang hadir pada acara buka bersama di Ramadan 1446 Hijriah. Rasanya kayak senang banget karena bisa diundang. Semoga bisa diundang lagi ke sini. Terus biar bisa buka bareng lagi. Senang, bisa makan enak, terus bisa lihat pemandangan Jakarta dari jauh. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli berkomitmen membantu anak-anak tumbuh menjadi generasi penerus yang siap menyongsong masa depan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Sejumlah warga berdesakan untuk mendapatkan zakat fitrah oleh Pemprov Jawa Timur dan zakat mal dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Namun sejumlah warga kecewa karena tak mendapatkan zakat fitrah dan zakat mal. Inilah situasi saat warga berdesakan di depan kantor Gubernur Jawa Timur untuk mendapat zakat mal dari Gubernur Jawa Timur dan zakat fitrah dari Pemprov. Warga yang didominasi para manula datang untuk mengambil bingkisan berisi sembako dan uang zakat mal Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Itu zakat saya. Jadi kalau saya keliling, saya bagi itu zakat mal pribadi saya dan keluarga. Berapa paket, Bu? Berapa? Kita sebetulnya menyiapkan 1.500 tadi. Tapi ya pokoknya segini yang datang, kita pokoknya apa yang ada aja dimaksudkan. Namun sebagian warga kecewa karena tidak mendapatkan bingkisan sembako dan zakat mal. Seorang warga mengaku kecewa karena sudah mengantri sejak pukul 1:30 siang hingga pukul 4:30 sore, namun pulang dengan tangan kosong. Enggak ini, Bu? Enggak, Pak, ya Allah. Enggak dapat? Enggak. Antri berapa lama enggak dapat tuh? Aduh, aku itu loh pesan suaraku, Pak. Iya. Enggak. Antrinya berapa lama, Bu, tadi? Aku mulai jam berapa ya? 1:30. 1:30 sampai jam... Sekarang jam berapa? 4:30 ini ya? Dapat sembako. Dapat sembako. Iya. Antrinya gimana, Bu? Tadi lama nggak, Bu? Ya, lama sih, saya bukan orang sini soalnya. Oh, jadi lama? Iya, tadi ada info dari teman makanya saya sini. Sempat berdesak-desakan, Bu, ya tadi? Iya. Panitia pembagian zakat fitrah oleh Pemprov Jawa Timur menyediakan 1.500 paket berisikan minyak goreng, instan dan beras. Sedangkan zakat mal berasal dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafai, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Khawatir berpisah dengan burung kesayangannya, penumpang bus di Terminal Kalideres bawa mudik 4 burung perkutut ke kampung halaman.